Shalom, salam jumpa lagi bagi saudara di seluruh tanah air Indonesia yang kita cintai ini. Salam merdeka. Jumpa kita lagi dalam Revive Your Soul. Dan saat ini saya ingin merindukan untuk kita diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang saya baca dari Mazmur 119 ayatnya yang ke-71. Demikian firman Tuhan, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Haleluya. Pemazmur sungguh memberikan kita kekuatan yang baru, bahwa di tengah tekanan, di tengah persoalan, tentunya kita belajar untuk menaati setiap ketetapan yang Tuhan buat. Tema khotbah saya, terus melangkah walau dalam tekanan. Terus melangkah walau dalam tekanan. Sudah berapa semester kita lewati pandemi COVID-19 yang begitu luas, membuat banyak lini kehidupan, ekonomi mengalami penurunan yang sangat drastis. Keluarga demi keluarga, mata pencarian yang semakin hari begitu sulit dan begitu sukar untuk kita hadapi. Dalam tekanan demi tekanan, kebutuhan-kebutuhan ekonomi, makan, minum, pakai, usaha tidak berkembang. Dan semua apapun yang kita kerjakan dibatasi dengan ruang, dengan lingkup oleh karena pandemi COVID-19. Memastikan diri untuk melangkah dalam keadaan yang sukar atau dalam tekanan bukanlah perkara yang mudah bagi saya dan saudara. Dan itu kita yakini, kita imani, dan mungkin kita berkata, benar, saya sementara menghadapi tekanan itu. John Maxwell berkata, orang-orang yang menyerah dikuasai oleh kesalahan mereka yang paling buruk, kegagalan yang paling parah, dan penyesalan yang dalam. Kalau kita menjadi pribadi yang mudah menyerah di dalam tekanan, teruslah melangkah. Dalam kehidupan sehari-hari, saudara tidak akan pernah berhenti untuk belajar melewati setiap tekanan. Karena selama kita hidup di dunia ini, ujian, tekanan akan terus ada dan silih berganti dalam kehidupan kita. Kita menunggu waktu di mana kita akan diperhadapkan dengan tekanan. Kita sementara dan semakin hari semakin sulit kita hadapi. Semakin banyak persoalan demi persoalan. Tetapi camkan dengan baik bahwa sesungguhnya masalah yang kita hadapi, Tuhan berkata, kalau aku tertindas, itu semua supaya aku belajar tentang ketetapan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Masalah tidak pernah memilih siapa dan bagaimana keadaan kita, apakah status ekonomi atau kaya miskin. Tidak ada, masalah semua datang kepada orang, kepada manusia selama kita hidup. John Wesley berkata, lakukanlah semua yang baik yang bisa kita lakukan dengan serius, dengan kemampuan dan dengan cara yang kita bisa. Agar ketika kita mampu mengerjakannya, sekalipun ada badai, ada tekanan yang begitu sukar, kita mampu terus melangkah dengan pasti. Ada kekuatan yang bekerja di balik semuanya itu, dan itu yang kita harapkan, bahwa ketika saya belajar tentang ketetapan-ketetapan Tuhan, firman Tuhan itu membuat saya bisa melangkah, terus melangkah, dan terus semakin melangkah, dan akhirnya saya akan dapati apa yang saya rindukan, yaitu kemenangan, merdeka, kemuliaan nyata dalam kehidupan kita. Bagaimana orang percaya terus melangkah di tengah tekanan? Bagaimana orang percaya harus merdeka? Yang pertama-tama dalam ayat 72 kalau kita baca sana, Taurat yang kusampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Taurat yang Allah sampaikan kepada kita berarti untuk kita terus melangkah, yang pertama-tama bergantung pada firman Tuhan yang melebihi ribuan keping emas dan perak. Kita boleh punya 1 gram, 2 gram, 3 gram, 10 gram, mungkin bergram-gram yang kita miliki. Tapi harta kekayaan itu emas tidak akan mampu bertahan di tengah tekanan, di tengah kesulitan, di tengah kesukaran. Emas akan habis ketika kita jual, itu akan lenyap keuangan itu. Tapi firman Tuhan berkata, firman itu kekal untuk selama-lamanya.
Orang percaya mampu bertahan karena firman Tuhan yang menjadi terang sulu, yang selalu hidup dan menerangi jalan kehidupan kita. Sehingga kita tidak bergantung kepada harta kekayaan, kita tidak bergantung kepada deposito, kita tidak bergantung kepada apapun yang kita miliki di bumi ini. Karena kita mengerti semuanya sia-sia belaka adanya. Kita tidak pernah berharap bahwa emas itu akan kekal. Tapi firman Tuhan itu kekal. Oleh karena itu, kalau kita bergantung pada firman, maka kita menjadi pribadi yang pencinta Tuhan, bukan pencinta uang, bukan pencinta harta. Kita menjadikan firman Tuhan kekuatan bagi jiwa kita, perisai yang melindungi hidup kita, dan firman itu sebagai suluh dan terang bagi jalan kita. Firman itu menjadi kesukaan kita, makanan siang dan malam, makanan hari-hari kita, yang menjadikan kita boleh mampu melangkah dengan pasti meskipun dalam tekanan. Jangan pernah bergantung kepada harta kekayaan kita, karena sekali waktu saya dan saudara akan kecewa ketika semuanya lenyap. Tapi firman Tuhan itu tidak pernah akan lenyap. Dia akan kekal selama-lamanya, menopang, memberkati, menyertai, dan memberikan kita kekuatan menghadapi tekanan. Yang kedua, ayat 73 berkata, tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintahmu. Yang kedua, izinkan tangan Tuhan membentuk kehidupan kita. Izinkan tangan Tuhan membentuk kehidupan kita. Kalau kita baca Yeremia 18, sangat menarik kisah ini. Yeremia diutus oleh Tuhan untuk belajar kepada tukang periuk, sehingga kita bisa menemukan kisah di sana bahwa ketika tukang periuk dia akan buat bejana, lalu dia merasakan bahwa bejana yang telah dia bentuk mungkin berhari-hari, mungkin berbulan-bulan, lalu akhirnya dia dapati bahwa bejananya jelek. Maka dia akan membongkar, merombak kembali bejana itu, dan dia membangunkan bejana yang baru. Tujuannya apa? Tujuannya supaya bejana itu menjadi berharga. Ketika dipasarkan, ketika dijual keluar, maka bejana itu indah, dan bejana itu akan laris terjual, akan dihargai, akan dibuat supaya nyata bahwa bejana itu menarik untuk bisa dilihat dengan pandangan mata manusia. Allah sementara membentuk hidup saya dan saudara. Ketika Allah melihat dan Allah izinkan tekanan demi tekanan datang, semua itu memproses hidup kita, sehingga tidak ada apapun yang cacat celah, tidak ada apapun yang membuat kita akan menyerah, lari dari kenyataan. Tapi di sana dibentuklah kehidupan kita atas kehendak Tuhan, sesuai dengan maunya Tuhan. Dan akhirnya ketika kita tampil sedemikian dipoles oleh Allah, dan Allah mendapati kita bejana yang sungguh indah di hadapan Tuhan. Dan kita dibentuk sedemikian rupa, dan orang boleh melihat kehidupan orang percaya, meskipun silih berganti persoalan, tapi tidak pernah mundur dari Tuhan. Berjalan terus sampai melihat jalan-jalan Tuhan itu sempurna dalam hidup kita. Yang ketiga, ayat 76 berkata, biarlah kiranya kasih setiamu menjadi penghiburanku, sesuai dengan janji yang kau ucapkan kepada hamba-Mu. Ayat 76 berkata, sesungguhnya dengan demikian, yang ketiga, Tuhan setia menghibur kita. Kiranya kasih setiamu menjadi penghiburanku. Jangan lemah, jangan takut saudara, jangan putus asa. Tuhanlah penghibur kita, Tuhanlah kekuatan kita. Dialah gembala yang baik, yang menuntun engkau di bawah padang rumput yang hijau, air yang tenang, menyegarkan, menyejukkan kehidupan kita. Sehingga berilah hidupmu berkata, benar Tuhan engkau setia menghibur aku. Ketika mungkin sahabat, teman, saudara meninggalkan kita, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita punya uang yang banyak, harta kan yang banyak, begitu banyak orang mengaku kita sebagai saudara, begitu banyak orang mengaku kita sebagai sahabat karena kita banyak harta, kita terkenal. Namun ketika kita sudah nggak punya apa-apa, satu demi satu orang meninggalkan kita dan berkata, aku tidak mengenal dia. Tetapi Tuhan setia. Dia hibur saya dan saudara dimanapun, kapanpun, apapun yang sementara kita hadapi. Dia Allah yang setia. Teruslah melangkah meskipun tekanan, bergantung pada firman Tuhan. Percayalah bahwa sesungguhnya Tuhan
tangannya akan menopang kita, dan Dia Allah yang setia akan terus menghiburmu siang dan malam, keluar masukmu, dalam suka dan dukamu. Dia Allah yang setia. Jadilah engkau pribadi yang setia selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.